Oke, ini udah bisa. Aku share. Udah bareng mama, sekarang iya mas. Tuh penuh banget. Ke gerbong depan aja ya, khusus wanita. Tapi, tuh aku. Pindah. Ini udah kelihatan kan ya? Iya, kelihatan kok. Oke, aku matiin yang satu lagi. Oke. Sebenarnya materi ini dari beberapa bagian. Udah aku baca juga. Nanti aku akan langsung fokus ke bagian 1. Ikhtisar penelitian individu. Jadi kan maksudnya di bagian ini kita membuat sebuah penelitian, menjawab dari penelitian, atau kita mengetiknya. Ya tergantung juga dari pertanyaan. Nah, di sini ada tujuan persepsifnya, fokus penelitian individu, ada persyaratan, kemudian penataannya, ada perencanaan, ada peran guru atau fasilitator itu dikasih ke guru itu sendiri. Bunyi kalau dideketin. Kalau penilaian enggak, karena itu dikasih ke guru. Nah, dalam bagian C, kita akan bahas contoh atau gagasan dari laporan penelitian individu. Ada diagram perencanaannya juga, ada contoh penelitian yang mungkin aja bisa jadi contoh kita ya, referensi kita. Terus ada contoh tingkat respons. Ada contoh yang berikutnya, skenario yang mungkin aja kita pakai. Ada persepsi dari pribadi, kemungkinan tindakan atau respon kita selanjutnya, itu sama aja ya. Dari tanggapan pribadi berbasis bukti, berpasti kan kamu disuruh untuk mengungkapkan pendapat kamu sendiri atau yang disebut dengan adjustment ya. Mau itu opini kayak atau apa. Biasanya sih lebih ke opini, ke pribadi. Terus ada contoh judul penelitian individu, ya ini nggak usah disebut karena itu sama aja. Merancang bahan contoh Anda sendiri. Menurut aku ini kenapa nggak ada PPT dan aku bisa mengerti, karena di sini kamu dicoba untuk menganalisa sendiri. Gimana sih caranya kamu membaca, menjelaskan, lalu berpendapat terhadap isu atau penelitian. Yang sulit, iya benar. Yang sulit adalah mengungkapkannya. Memahaminya benar, kita juga bisa. Aku juga bisa memahami. Tapi belum tentu aku dapat mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran saya ketika saya merespon bacaan saya sendiri. Terus kalau bagian tujuan, nah di sini jelas banget kan tujuan kamu dibelajarkan global perspektif biar kamu tuh menjadi pribadi yang mandiri, terus memberdayakan untuk bisa mengambil tempat lingkungan. Yang dimana lingkungan itu begitu dinamis ya, berubah. Ada informasi banyak sekali yang bisa kamu ambil, kamu telaah, di mana informasi dan isu-isu yang terjadi atau disebut dengan fenomena saling terhubung. Sayangnya kan belum semua orang dapat memahaminya. Terus yang kedua, kamu akan memilih pemahaman analisis. Makanya kamu tadi akan diminta untuk memberikan pendapat kamu. Kamu membuat proyek dengan teman. Itu bagian ketiga sih.
Itu untuk apa sih? Ya agar kamu bisa berpikir analisis. Analisanya kamu akan diberikan sebuah kalimat atau bacaan. Lalu dievaluasi. Gimana tuh? Apanya? Evaluasi. Nah, evaluasi itu kayak gimana? Kayak isu-isu sekarang berarti pandemi ya. Tapi tergantung kalau di sini ada beda-beda dan macam-macamnya. Kalau dalam dunia kesehatan, pandemi yang semakin tajam gitu. Apa tuh yang namanya korban bukan pasien COVID-19 yang semakin banyak. Berarti kamu mengevaluasi isu tadi dengan cara kamu baca, kemudian opini kamu seperti apa, kamu analisa nih dari isu tadi, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh orang lain sebagai semua lapisan masyarakat. Itu mengevaluasi. Karena di dalam sebuah informasi yang kamu baca, belum tentu informasi itu baik. Kenapa kalau bilang begitu? Kenapa harus dievaluasi? Yang menulis tadi ya, pertanyaan atau menulis paper, itu juga manusia. Dan dia juga punya pemikiran tersendiri. Kemungkinan 40% berbeda pendapatnya dengan kamu. Jadi itulah porsi kamu evaluasi. Bisa aja salah yang dia bilang. Atau bisa aja belum ada yang namanya solusi. Nah itu kan, itu fungsinya analisa. Mengevaluasi, berikan solusi, jangan cuma bisa ngeritik. Ya. Kalau di mata pelajaran itu emang fokusnya ke situ. Nah juga penyebab dari isu yang udah kamu baca, yang udah terjadi. Kamu bisa tahu apa penyebab yang kayak gitu. Kok bisa? Misalkan kematian itu nggak turun, angka kematian. Nah, itu bisa kamu analisa. Atau penyebab kemiskinan di Indonesia. Kenapa kok kemiskinan Indonesia itu makin lama makin naik? Penelitian terdahulu kan mengatakan bahwa lapangan kerja emang semakin lama makin sempit. Kemudian ditambah lagi, kabarnya masyarakat Indonesia kan SDM-nya masih kurang. Jadi apa yang diminta oleh industri nggak sama. Nah, disitulah fungsinya kamu analisa. Benar nggak kata dia begitu? Benar nggak penelitian terdahulu menjudgment demikian? Bisa aja sebenarnya ada kejadian lain menyebabkan isu itu terjadi. Di lapangan macam-macam. Efeknya dan solusi yang mungkin. Maksudnya efek dan solusi kamu bisa tahu. Jangan cuma kita tahu plus minus dari isu tadi. Oh, jadi dampak positifnya begini. Oh, jadi dampak negatifnya akan seperti ini. Misalkan dengan kita mengimpor vaksin dari negara lain. Nah, itu bukan isu ya, tapi emang udah faktanya. Kita impor. Apalagi Sinovac, itu emang kan dari Cina. Ada nggak efeknya? Kamu evaluasi. Coba kamu baca, kamu bisa jelasin deskripsi sama kamu. Efeknya apa sih kalau kita terlalu banyak impor soal vaksin? Ya, udah jelas kan bagi keuangan. Karena vaksin kan beli, nggak gratis. Terus apa solusinya? Ya, solusinya kebetulan udah ada ya. Membuat vaksin sendiri. Gitu. Hanya saja kasusnya sama kayak kita bikin mobil atau motor sendiri. Itu nggak bisa. Bukan karena orang Indonesia nggak mampu. Hanya saja kan ada sebagian orang yang berkepentingan menganggap impor itu lebih murah dibandingkan kita bikin sendiri. Kalau ngomong gampang.
ya kan? Kalau ngomong tuh gampang dibandingkan suruh ngisi sendiri, suruh lihat sendiri, suruh mikir sendiri. Oke, di sini ada yang ingin kamu tanggapi? Apa ada yang ditanyain atau sebenarnya kamu ada yang nggak paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Persingkat waktu aja. Di sini kita akan diminta untuk dapat berkomunikasi secara sensitif dengan orang-orang berbagai latar belakang. Kemudian kita akan bekerja secara mandiri dari berbagai bagian dari tim. Walaupun kita dalam tim, tapi kita juga harus punya fungsi di sana. Kita harus juga berpikir secara mandiri dan pribadi. Nah, mungkin kita mengandalkan mereka dan juga mungkin juga kita bekerja ketika dipinta. Ya, harus kita sendiri. Mempertimbangkan isu-isu penting dan perspektif pribadi lokal maupun nasional yang punya hubungan di antara mereka. Mempertimbangkan apa pendapat-pendapat, maksudnya kita pertimbangkan penelitian A, B, dan C, kemudian mana yang paling baik dan mana yang punya hubungan yang paling dekat. Karena nggak mungkin semua itu nggak diteliti, pasti diteliti. Hanya saja kitanya harus lebih lagi mencari. Penelitian terdahulu itu sebagai referensi agar kita mudah untuk terarah pikirannya. Menilai secara kritis informasi yang tersedia dan membuat penilaian. Pikiran kritis itu orang yang pikirannya nggak langsung percaya, orang yang setelah membaca nggak langsung setuju. Jadi dia harus analisa, lagi-lagi sih tentang analisa. Dan berpikir, kiranya searah atau enggak. Dapat mendukung penilaian garis penalaran. Mendukung juga, jangan asal dukung aja, oh ya ternyata benar. Enggak. Dalam global perspektif ini, kita sesuai dengan nalar kita, sesuai dengan logika kita. Kalau memang benar, maka setuju, tapi berikan pendapatmu, alasan mengapa itu sesuai. Tapi secara logis juga bisa diterima oleh halayak umum pendapat kami. Terus memiliki perasaan sendiri, tempat aktif di dunia, berempati dan kebutuhan dan hak orang lain. Oke. Terus ini diagram perencanaan penelitian individu. Tapi di sini apa ada yang diingin tanyain dulu enggak? Mungkin ada yang ingin kamu tanggapi? Oke, kalau nggak ada, aku langsung aja. Yang pertama, perencanaan dari penelitian secara individu lah ya. Cuman karena bahasa Inggris, makanya dia nggak lengkap. Nggak seperti bahasa Indonesia, caranya nggak ada. Oke, yang pertama identifikasi bidang studi dan mengajukan pertanyaan. Bidang studi apa yang kamu, intinya bukan bidang studi ya, ke tema, lebih ke situ sih. Tema apa sih yang kamu pengen ambil? Kemudian seperti apa? Ruang lingkupnya seluas mana? Karena harus ada batasan.
Terus identifikasi jenis apa. Kayak misalnya di sini, bagaimana situasi saat ini di negara saya atau negara saya sedang mempelajari ini enggak sih? Negara saya perbandingan atau perbandingan negara saya, maksudnya begitu. Pertanyaan kamu yang pertama kayak gitu. Ini kan sebagai contoh aja. Bagaimana situasi negara saya? Atau bagaimana situasi saat ini? Kenapa pertanyaan ini bisa diajukan? Karena setelah pertanyaan ini terjawab, kemungkinan itu adalah ide. Sehingga bisa kamu angkat ke dalam penelitian. Salah satu ada gini, apa itu global? Apakah global mempengaruhi situasi? Apa yang mungkin terjadi pada situasi di masa depan? Itu juga bisa. Jadi ajukan pertanyaan. Yang lebih lagi sih aku sarankan untuk sering melihat isu terkini. Yang dimana kamu tuh punya minat di hal itu. Itu akan memudahkan untuk mengarahkan kamu terus menggali informasi. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, itu lebih ke orang-orang yang update soal berita atau soal keadaan di luar tuh kayak gimana. Kalau orang yang nggak update berita itu lebih ke minat gitu. Yang kedua, yang mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan. Setelah pertanyaan kamu ada, lalu itu kan menjadi sebuah ide yang aku bilang tadi. Ide itu bisa kamu buat pertanyaan ulang, tapi bukan pertanyaan yang sama. Lebih inti. Misalkan negara saat ini Indonesia kan kita ekonomi yang melesu. Nah, kan bisa kita cari kembali seperti apa lesunya. Contohnya kayak gimana, apakah neraca pembayarannya, apakah devisanya, apakah tingkat pajaknya. Jadi bisa kita cari kembali. Oh, ternyata dari daya beli masyarakatnya. Nah, itu udah dapat tuh. Baru kita kumpulkan informasi dari berbagai sumber soal daya beli masyarakat. Dan hubungannya juga dengan pandemi, karena kan saat ini ada dari buku, ada dari internet, CD-ROM, televisi dan radio, program, kuesioner, wawancara, dan lain sebagainya. Semua ada. Berbeda persepsi lokal, nasional, global. Kalau dalam lokal, biasanya kemungkinan kita wawancara, menyebar kuesioner, atau mengambil sumber-sumber lebih mudah, lokal maupun nasional. Karena kan negara sendiri lebih banyak. Kalau global, itu kita palingnya yang aku ngerasa penelitian yang udah aku lakuin, website yang kejangkau sama kita aja secara internasional. Sisanya kita mengandalkan penelitian udah dahulu gitu ya, udah lebih dulu. Terus juga banyak keterbatasan juga yang harusnya kita tahu lebih luas, itu enggak, karena beda negara. Terus renungkan dan analisis informasi yang tadi kamu kumpulkan. Kalau informasi udah ada dari pertanyaan yang kamu buat, entah itu dapat dari buku, internet, atau kuesioner maupun wawancara, kamu renungkan dan analisa. Bagaimana jawaban mereka? Bagaimana penelitian udah tertulis? Kumpulkan dulu, nggak langsung dicatat. Apalagi wawancara kan di record. Makanya orang yang wawancara itu jangan nulis pas lagi mendengarkan, tapi direkam agar tidak ada yang terlewat dari jawaban si narasumber. Langsung ke sini. Ketika kamu penelitian individu,
analisa dulu, semua jawabannya dikumpulkan jadi satu lembar atau lembar yang terpisah. Lalu kamu bisa memfilter jawaban itu, dan kamu bisa membuat jawaban jadi kalimat yang padu. Boleh kita mengutip orang lain atau menulis jawaban orang lain dari wawancara kan khususnya. Namun tidak semua bahasa yang dikatakan di narasumber tadi bisa tulis semua, enggak. Tapi kita harus rapihkan. Lalu bagaimana menganalisa informasi? Informasi itu mana yang sesuai sama pertanyaan kamu dan sama inti dari penelitian. Mungkin banget kalau semuanya kamu ambil, sedangkan ada jawaban si narasumber tuh melenceng gitu atau terlalu luas, kan menjadi membuat penelitian kamu malah kemana-mana bahasnya. Buat apa ada batasan kalau emang melewati batas jawaban. Kemudian identifikasi menjelaskan syarat-syarat dan penyebab dari situasi yang Anda telah selidiki. Identifikasi dan evaluasi mungkin skenario di masa depan. Ya, dari sini kamu bisa menjelaskan dan identifikasi. Ini kan cuma contoh aja yang di bawah. Jadi lebih ke yang warna oranye di atas, renungkan dan analisis informasi yang telah dikumpulkan. Udah direnungkan, ada analisis informasinya, udah siap ya untuk ditampilkan di dalam paper. Formulasikan tindakan yang mungkin. Maksudnya gimana? Setelah semuanya terjawab, lalu apa yang akan kamu tanggapi? Berikan tanggapanmu. Tindakan apa yang mungkin? Nah, ini kan contoh ya, pemerintah saya atau keluarga, saya menerima tanggapan untuk masa depan perubahan. Nah, itu hanya contoh. Formulasikan yang tindakan mungkin terjadi untuk menjawab kembali analisa tadi. Jangan setelah itu, iya, dan hasilnya ada, tetapi hasil itu kamu tanggap kembali. Tindakan yang pantas, solusi, itu masuk ke respon ya. Solusi juga kemungkinan di masa depan. Itu lebih baik dalam sebuah perencanaan penelitian. Lanjut. Ini peran guru, tidak perlu. Nah. Ada lagi ya, itu nggak perlu untuk penilaian. Oke. Ini aku akan bahas apa yang perlu dihindari dalam sebuah penelitian individu. Setelah meneliti, setelah kamu terjawab ya pertanyaan-pertanyaan, terus juga memberikan tanggapan termasuk solusi. Nah, kamu juga harus tahu beberapa hal yang anti sekali kamu lakukan. Yang pertama, seluruh area topik dipilih daripada isu atau pertanyaan spesifik yang akan dijawab dalam studi. Maksud saya seperti yang tadi aku sering ulang, ada batasan. Jadi jangan sampai menyeluruh. Boleh kamu detail, boleh. Tapi ingat bahwa apa yang akan kamu bahas. Hakikatnya begini, seorang pembaca itu mudah bosan. Jadi ketika penelitian itu terlalu luas, kamu akan membuat orang bosan. Tapi ketika kamu singkat, padat, dan jelas, berbobot jadinya penelitian kamu,
diterima. Mengesankan. Terus terlalu banyak mengumpulkan informasi. Karena lagi senang-senangnya, mungkin karena ini adalah topik yang hangat, juga banyak sekali yang menanggapinya. Ajar informasi itu bludak atau dibilang over. Oh, informasi yang overnya tadi akan merusak semua batasan yang kamu sudah buat. Harus kan seperti piramida. Piramida yang terbalik. Yang awalnya adalah secara luas, lalu lama-kelamaan akan menginti. Jangan sampai informasi tadi, informasi orang-orang, atau buku, atau internet lah ya, merusak semua. Jadi tulisan kamu bakalan lebar lagi. Dan kamu akan kesulitan untuk menyudutkannya. Akan kesulitan, mana inti dari semuanya. Bahas lagi, enggak kan udah. Terus, terlalu banyak memotong atau menempel daripada memilih informasi atau menggunakan kata-kata sendiri. Istilahnya, terlalu banyak copy paste. Terlalu banyak yang kamu ambil, sedangkan kamu sendiri tidak punya andil pikiran kamu ya, pendapat kamu, opini kamu, tuh nggak ada, nggak banyak. Itu kan gak bagus juga, karena ini penelitian individu. Diharapkan kamu bisa menuangkan semua pemikiran dan pendapat. Pemahaman yang terbatas, analisis, evaluasi, refleksi, seleksi, penggunaan bukti, dan perkembangan penalaran. Semuanya terbatas. Itu juga gak bagus. Memberikan pendapat yang kurang aja nggak bagus, apalagi pemahaman dari penalarannya. Lalu di manakah porsi kamu? Kalau misalnya analisis kamu nggak sampai, isunya jangan terlalu berat. Evaluasi kamu gimana? Cobalah berada di antara ide-ide tadi. Kamu akan tahu evaluasi. Kenapa? Ada yang ingin kamu sampaikan? Enggak. Oh, oke. Nggak ada yang dievaluasi, misalkan ngerasa unlimited ya udah hampir habis. Enggak ada. Oh, nggak ada. Tadi ada bacaannya soalnya. Biasanya kalau aku Zoom, aku hari Jumat. Nah, Zoom-nya aku daftarin lagi ulang. Jadi nggak ada batas waktu. Sekarang yang bukan premium. Sorry ya. Nanti Iya, kabar. nggak apa-apa. Kita kan Senin, nanti Senin aku pakai yang premium. Nggak tersimpan itu ya, akun aku. Biasa satu kali pakai doang. Gonta-ganti terus. Oke, refleksi. Kamu ngevaluasi, tadi ngevaluasi nggak banyak misalkan. Evaluasi kamu dari tulisan si penelitian terdahulu. Nggak banyak, oke lah, nggak apa-apa. Tapi tolonglah evaluasi dari kata-kata kamu sendiri yang kamu sudah penelitian nih, terbaru. Istilahnya penelitian kamu udah terbaru dong. Iya. Nah, makanya jangan memotong terlalu banyak dari orang lain. Kupas gitu, bahasa kasarnya tuh kupas tuntas penelitian itu. Karena gini, penelitian orang aja masih ada saran dan dia ada kesimpulan dan saran tuh paling yang terakhir. Harusnya kan gitu. Itu apa? Itu untuk memberikan ruang kepada penelitian selanjutnya. Apa yang belum dia teliti. Itu evaluasi. Atau gini, evaluasi bisa berbentuk kritik kamu. Kamu kembangkan yang tadinya kata dia. Tergantung ya, misalkan kehidupan orang. Kalau ini kayak pendapatan. Menurut ekonomi, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka daya belinya semakin tinggi pula. Istilahnya orang kaya dengan orang miskin itu beda harganya. Itu menurut pakar ekonomi. Kamu misalkan kamu punya pendapat lain, itu evaluasi masuknya. Kamu evaluasi dari dia, kamu tidak setuju, tidak sepenuhnya benar. Menurut kamu, orang yang beli Starbucks, ya bukan berarti dia itu punya daya beli yang hebat,
daya beli yang tinggi. Kemungkinan hanya untuk trendy. Misalkan begitu. Didukung dari apa? Kamu pertanyaan kan gitu. Kenapa kamu berpendapat begitu? Kenapa kamu yakin kalau yang beli Starbucks itu hanya ngikutin tren? Nah, kamu berikan kan buktinya. Karena di apa ya? Dewasa ini kan modern, orang kan menggunakan sosial media. Dia bisa menunjukkan bahwa dia itu keren di depan kamera dan depan netizen. Nah, itu bisa dia kembangkan lah pakai bahasa ya ilmiah. Tapi itu mendukung. Itu bentuk evaluasi. Refleksi sendiri adalah jangan mencek apa ya? Pendapat kamu, analisa kamu itu nggak terlalu menyudutkan. Refleksi itu lebih ke situ. Oke, kalau yang kamu ungkapin itu benar. Kamu meluruskan yang udah sebelumnya ada. Atau kamu meluruskan isu yang terjadi. Menurut kamu sebaiknya pemerintah melakukan hal ini. Tapi refleksi, jangan menyudutkan. Akan repot jadinya. Terus diseleksi kembali kata-kata dan kalimat. Seleksi kembali informasi mana yang pantas kamu buktikan. Kalau sembarangan mengambil, bisa aja nanti mengurangi nilai kamu itu akurat. Terus penggunaan bukti juga perkembangan penalaran. Ya, bukti-bukti yang kamu pakai, yang tadi kamu udah ambil, kayak gimana cara kamu apa ya namanya kalau di paper itu, ya buktinya ditunjukin lah gitu. Kayak gimana kamu pakai, kamu gunain. Jangan sampai ada bukti yang nggak perlu. Terkadang ada yang kayak gitu, ada juga yang bukti yang sangat penting malah nggak ada. Kurang bukti. Nah, kalau penalaran itu yang udah kita sering bahas. Jadi nggak perlu aku bahas kembali. Terus persepsi berbeda disebutkan secara sepintas, tetapi tidak dikembangkan atau digunakan untuk sampai penilaian. Kayak gini, kamu punya evaluasi, kamu punya analisa. Yang aku sebut tadi, adanya penilaian kamu yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Atau ada hukum yang berbeda. Kamu kontra terhadap itu. Tapi sayangnya, cuma sekalimat, misalkan cuma kalimat aja adanya. Kamu nggak kembangin. Kamu nggak jelasin secara detail, secara luas, alasan kamu nggak setuju. Itu juga akan membuat penelitian kamu mengurangi nilai. Artinya, kalau aku sendiri yang baca, artinya ini penulis itu nggak bisa kreatif. Jadi maksudnya apa? Kenapa? Kan jadi aku bertanya juga kalau aku yang baca. Apalagi kalau guru bagian mapel ini. Teliti. Terus pengajuan yang tidak terstruktur, membuat penilaian lebih sulit. Ngacak maksudnya. Nggak terstruktur. Nggak urut. Makanya kan dibilang seperti piramida terbalik. Mengintilah terakhir. Langsung kesimpulan. Nggak beda jauh penelitian individu ini dengan paper karya ilmiah, nggak beda jauh. Terus batas kata terlampaui. Batas terlampaui itu jangan sampai ya. Ada batas kata melebihi, itu juga nggak terlalu bagus. Misalkan 2000 kata batasnya. Kalau sudah 2000 kata, dan kamu merasa masih ada yang kamu ingin bahas, itu artinya kamu tidak menginti. Kok saya bilang begitu bukannya bagus ya Kak, kalau misalnya kita bahas secara detail. Belum tentu. Karena bisa aja kamu memang ngebahasnya kemana-mana. Kok bisa seburuk itu? Ya, namanya dalam menulis, ada kalanya kita lupa.
Makanya ada batasan. Lagi-lagi aku selalu ulang, ada batasan. Ada plagiarisme. Nah, kalau plagiat itu nggak diparafrase sih, lebih ke situ. Bingung kita ngolah kata. Ada penelitian orang. Wah, bagus nih kata dia. Bagus nih pendapatnya. Ya dah, kopas ya. Kayak gitu, saking bingung ya dikopas. Atau kita parafrase tapi kurang parafrasenya. Sehingga ketika dicek itu plagiat, masih ada plagiatnya. Kan repot. Kandidat menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap kemungkinan skenario di masa depan. Makanya kan ada solusi dan penelitian. Tapi kalau pemahaman yang terbatas, artinya dia ngasih solusi, tapi dia nggak paham. Solusinya itu beneran berdampak apa enggak? Jadi asal, bagus nih kalau misalnya pemerintah menghemat, misalnya menghemat pengeluaran. Lah, penghemat kayak gimana? Tapi dia nggak ngejelasin. Berarti kan dia nggak paham arti menghemat. Apakah menghemat memberikan bantuan? Bisa jadi kan. Apalagi kan sekarang ini BLT gitu tuh. Bantuan-bantuan pemerintah banyak. Bisa jadi yang dia maksud tadi bantuan itu dihemat. Ya emang harus bisa tunjukin pemahaman yang mungkin sekali di masa depan. Penilaian atau evaluasi ditempelkan di akhir daripada menginformasikan seluruh studi. Nah, evaluasi itu malah ditaruh di akhir. Kan nggak bisa. Karena di akhir itu harusnya apa? Solusi. Apa? Oh. Kalau evaluasi atas penelitian terdahulu, itu sama aja, kamu balik lagi. Balik lagi dong ke atas. Udah mau tutup, kebalik lagi. Ya berarti nggak nutup dong penelitiannya. Nggak selesai, gitu. Jadi terbalik. Di sini ada yang mau tanyain nggak? Enggak. Gitu. Baik. Hebat ya kalau yang kurikulum seperti ini. Karena siswa belajar. Siswa tuh belajar untuk jadi seorang penelitian. Dan belajar juga pemikirannya terbuka. Ini enggak teori terus, sebenarnya ini enggak. Apa dong? Ini tuh lebih ke analisa. Nah, ini contoh laporan penelitian individu yang mungkin itu yang mungkin bisa kita pakai atau jadiin referensi. Tapi mana ya dia tadi ada. Yeah. Nah, ini contohnya. Kan kita udah mau selesai. Ini contoh yang kita bahas. So, ini adalah beberapa contoh jenis respon yang mungkin diberikan siswa di tempat yang berbeda. Tapi di tema yang diambil adalah perubahan keluarga dan demografi. Singkat untuk contoh laporan penelitian individu tentang keluarga dan demografi. Ini perhatikan bagaimana pertanyaan berupa apa dan bagaimana. Ditunjukkan betapa pentingnya bagi siswa untuk memiliki judul yang terfokus dengan jelas, yang inti. Lagi-lagi soal inti. Contoh, apa pengaruh global pada keluarga? Pengaruh global pada keluarga. Ini tentang teknologi. Apa pengaruhnya pada keluarga? Itu bisa dari TV, bisa dari film, internet, ekonomi global, atau juga politik. Kalau TV, tontonan. Tontonannya apakah tontonannya sudah nggak sesuai umurnya? Film, apakah dia mengakses film yang tidak baik? Internet, dipakai apa aja internet? Kemudian internet kan membuat kita terkadang terlena.
Jadi makanya itu ditanya apa pengaruhnya. Ekonomi global. Wah, kalau ekonomi global seperti sekarang kan, akibat pandemi apa tuh ekonominya? Wah, ekonomi seperti pemotongan gaji, itu juga dampak dari ekonomi global. Atau PHK yang besar-besaran, kriminalitas tinggi, ya. Terus politik, banyak yang capres, pengen jadi presiden. Banyak yang ikut kalau pemilu dia pakai ikut-ikut partai, bisa aja kan untuk mengubah nasib. Ini tahukah? Hah? Tahu? Yang ada daerah Yang ini apa? dia ikut nyalon jadi bupati apa? Tapi dia Aku nggak tahu kayaknya. nggak tahu ya. Aku ngerti berita tuh. Jadi kerjanya itu di pasar kerjanya. Ya. Tapi dia diajak sama partai politik, mau nggak kamu ikut nyalon? Akhirnya itu diundang ke acara televisi dengan judul ikut jadi pemimpin untuk mengubah nasib atau apa gitu. Ya kan orang suka persepsi, mau jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati itu harus orang kaya. Karena biaya apa tuh yang sebelum dia pemilu nyari dukungan itu butuh biaya. Oke lah, langsung nih analisis introspeksi sederhana atau sedikit dengan sedikit pertimbangan untuk penyebab, efek atau suatu saat ini. Bagian yang pertama, jadi analisis sederhana. Gimana sih pertimbangannya terhadap penyebab, efek atau situasi pada saat ini? Menjawab pertanyaan yang awal, pertama film barat dan koran atau juga internet. Nah, jawaban pertama, analisis pertama adalah perusahaan asing membawa masuk produk yang berbeda seperti McDonald's atau Coca-Cola. Wah, kalau ini berarti bukan pengaruh secara internet, film atau TV, tapi ke ekonomi. Oh. Ya kan? Kalau misalkan McDonald's dan Coca-Cola itu ekonomi karena jual beli perusahaannya. Kalau internet, film, nah perusahaan asing banyak penjual film-film Hollywood ya. Itu baru film. Atau anak-anak tidak mencintai kartun negeri sendiri, ya itu juga pengaruh dalam perfilman. Halo? Ya lah. Oh, enggak. Tadi tak kira di mute. Iya, aku bentar, soalnya kasih tahu orang. Oke, lanjut lagi. Itu jawaban sementara analisa dia. Berbeda orang juga beda juga analisa dan jawaban sementaranya. Tapi bukan berarti ini adalah suatu kesimpulan. Enggak. Setelah ada analisis atau interpretasi sederhana atas jawaban yang kita buat, maka yang kedua adalah penjelasan yang mengidentifikasi seberapa besar penyebab dan akibatnya pada sekarang. Nah, ini ada 2 contoh. Yang pertama, internet memungkinkan orang melihat gaya hidup lain berbagai negara dan mereka mungkin berpikir seberapa lebih baik dari mereka. Ini sangat mungkin sekali. Coba kita evaluasi diri kita sendiri dulu. Sebagai bentuk kita sebagai objeknya.
Ketika kita lihat, nggak usah negara lain, negara sendiri aja di TikTok. Coba mereka itu berlomba-lomba memperlihatkan seberapa mereka hebat. Oke, ada tips and trick, ya kan? Ada. Tapi lebih ke menunjukkan mungkin bodinya, berapa cantik dia. Kemudian kalau TikTok tuh lebih ke joget sih emang. Banyak terus Instagram misalkan atau Twitter. Itu foto-foto dari gaya hidup. Dari artis atau influencer atau yang lain. Yang membuat kita bisa berpikir dia lebih baik. Atau si Siska Call gitu ya. TikToknya. Aku ngelihat dari itu sih Instagram. Karena aku nggak main TikTok. Seberapa kayanya dia sih sampai dia itu terkenal lah. Sampai saya tahu tentang dia. Video dia banyak. Banyak tentang dia beli ini, dia beli itu. Yang mahal luar biasa lah untuk saya. Pilih contoh. Terus seperti negara lain apa? Korea Selatan misalnya. Kita melihat Korea Selatan bagus banget, orangnya cantik-cantik banget, kemudian enak ya di Korea Selatan. Tapi dibalik tuh Korea Selatan melihat Indonesia enak banget. Karena hidup itu nyantai Indonesia. Pernah dengar? Oh, Jadi orang Korea tuh menganggap Indonesia belum itu sih. nyantai. Nah, berarti kamu dengar dari saya. Tapi kita enaknya karena dia itu lebih fashionable. Korea Selatan. Kayak apa cakep-cakep. Pakaiannya juga. Artis-artisnya sih emang yang kita lihat ya. Tapi itu adalah dampak internet. Membuat orang satu persatu. Masing-masing iri. Dengan keberhasilan orang lain. Oke, film tentang berbagai negara ada memberikan orang ide tentang hidup dengan cara yang berbeda. Mungkin menginginkan gaya hidup itu bukan mereka sendiri. Lagi-lagi bisa kita ganti ke Korea Selatan lagi. Tapi dalam perfilmannya. Kita akhirnya melihat, wah begitu glamor kan. Padahal kalau kita telusuri, Korea Selatan itu salah satu negara yang bunuh diri yang tertinggi. Walaupun bukan nomor 1. Tapi tingkat stres dan depresinya tinggi. Dan kita sebagai penikmat filmnya pengen punya posisi hidup seperti itu. Wah, dilihat. Karena di film bagus banget. Kalau kamu lihat drakor juga udah, wah keren banget. Kalau Amerika, gimana kalau Amerika? Kalau Amerika tuh... Itunya kali ya. Karena Amerika tuh Hollywood dan dia genrenya berbeda. Jenis ke yang banyak berantemnya. Gaya hidup apa yang mau dia? Nah, kalau Amerika dia ke liberal. Di mana dalam filmnya itu antara perempuan dan laki-laki itu bebas. Dia bebas minum-minum misalkan atau berkumpul perempuan laki-laki atau juga ada film yang emang udah satu rumah walaupun tidak nikah. Nah, itu sangat berbeda drastis dengan Indonesia. Ya jelas karena dia liberalisme. Itulah dampak dari film. Ada juga film yang mengajarkan kita berinvestasi ya. Itu dampak positif. Banyak kan sekarang orang pada investasi sebenarnya dari apa? Dari film. Dia bisa ngeliat, wah orang berinvestasi. Iya, salah satunya dampak dari film. Karena film menunjukkan kalau orang investasi begini. Ya. Salah satunya banyak sih. Aku cuma tahu drakor aja karena aku nontonin drakor. Hollywood jarang. Aku Hollywood itu horor. Kalau drakor pecinta horor. Keren aja. Nah, salah satunya drakor itu Startup. Udah pernah nonton?
Belum Oh, pernah. nonton deh nanti. Iya, aku promosiin enggak lah. Itu investasi. Akhirnya kan setelah tahu nggak itu film itu selesai, film itu udah ditonton banyak orang, akhirnya rame aplikasi-aplikasi invest. Rame juga orang edukasi invest. Kenapa aku bisa bilang yakin begitu? Invest Instagramku rame emang itu. Iklanin begitu dan juga rame soal tips and trick dari film itu. Luar biasa. Memang membuat dampak juga nyata kok. Ada yang ingin tanggapi nggak? Ada yang ingin tanggapin? Ada yang apa, Kak? Ingin kamu tanggapi? Oh, enggak ada. Oke. Lanjut. Bagaimana pengaruh global mempengaruhi keluarga saya? Karena dia tadi pertanyaannya memang tentang keluarganya sebagai objek. Perusahaan dari luar negeri menjual produk baru di negara saya, misalnya McD, dan kaleng ini mengubah cara keluarga aku makan. Kita makan lebih banyak makanan cepat saji daripada sebelumnya dan tidak semua bersama dengan makan malam. Jangankan Indonesia, Amerika sendiri, kamu tahu Donald Trump? Tahu? Nah, presiden sebelum sekarang siapa namanya? Aku kemarin tahu namanya, tapi sekarang lupa ya. Siapa tuh ya? Aku juga. Presiden Amerika sekarang, pengganti Donald Trump. Ya udahlah. Nanti juga kalau lagi baca berita dia ingat lagi. Nah, Obama sebelumnya Donald Trump itu punya koki. Jadi emang di Istana Putih. Nah, kalau sekarang Istana Negara Indonesia, kalau dia Istana Putih, itu ada koki khusus. Emang kan ada koki khusus. Kalau di zamannya Obama, koki itu selalu sibuk. Kenapa? Obama itu tidak beli makanan cepat saji. Beda sekali dengan Donald Trump. Donald Trump, sejak Donald Trump itu menjadi presiden, koki itu tidak sibuk lagi. Karena Donald Trump lebih menyukai makanan cepat saji. Bahkan di saat zamannya Obama, itu tuh istana kepresidenan ada lahan buah-buahan maupun sayuran. Dengar soal ini juga? Apa? Udah tahu juga soal ini? Soal yang mana, Kak? Yang tadi aku bahas tentang presiden Amerika. Oh, yang bagaimana pengaruh global mempengaruhi keluarga saya. Itu, yang itu. Aku bahas presiden Amerika. Kamu udah pernah dengar soal itu? Pernah kayaknya. Oke. Terus di sampingnya perusahaan dari luar negeri menemukan di negara saya dan menyediakan pekerjaan. Ini adalah alasan ayahku tidak tinggal bersama kami karena dia bekerja di sebuah pabrik di modal. Dia menginginkan kembali uang, kami tidak sering. Ini pengaruh adanya perusahaan-perusahaan luar negeri. Ya, dia punya dampak positif emang. Ada dampak positifnya itu lapangan kerja. Di Indonesia banyak, kayak deket daerah aku, ada Ziben. Ziben tuh punya orang Korea. Sejak adanya itu, ada lapangan kerja yang besar-besaran. Oke, orang perempuan-perempuan di sini ibu-ibu lah. Ibu-ibu bisa kerja. Tapi yang nggak bagus adalah banyak sih dampak yang nggak bagusnya. Kenapa? Jadi di mana ekonomi dikuasai asing. Oh, Dia cuma di sini bayar sewa misalkan. Aku juga nggak. Aku yakini bahwa perusahaan asing itu tidak membeli tanah di Indonesia. Karena nggak boleh kan beli tanah kalau terlalu banyak ada batasnya. Punya tanah di Indonesia ya paling untuk rumah hunian. Tapi kalau untuk PT
perusahaan-perusahaan gitu, dia biasanya hak guna usaha. Kalau misalkan diizinkan bebas, Indonesia udah siap lagi untuk dijajah, karena orang luar negeri itu jauh lebih banyak uangnya. Iya, kalau nggak banyak ngapainnya kemari? Ya, ini kan pengaruh ke keluarganya dengan adanya perusahaan itu. Bapaknya kerja di situ, akhirnya bapaknya cuma ngirim uang, jarang ketemu, sibuk. Ya, terus. Nah, bagian yang ketiga Ada berapa nih. halaman, Kak? Sebenarnya ada 55. Kita sampai jam 8 menit lagi aja ya, kan sejam kan? Dari jam 8 lewat tadi. Iya. Ya, 8 menit lagi aja. Ngantuk ya? Oh, les apa lagi sih? Habis ini nggak ada les lagi kok. Enggak, lain saya. Oh, banyak pelajarannya. Les berapa? Ada berapa les yang kamu pakai? Ya, setiap hari les kok saya. Oh, setiap hari. Itu artinya 5 guru les? Iya. Oh, setiap mapel ya? Setiap mapel. Keren, keren. Semangat ya biar dapat universitas. Ya. Iya. Yang terakhir nih. Seberapa besar masalah yang dilakukan adalah analisis suara? Ini bukan analisis suara sih. Kayaknya emang karena terjemahan, analisis yang bisa kita dapetin. Pertimbangkan penyebab, efek, dan situasi saat ini dengan beberapa detail. Sayangnya ini ada potongan contoh, jadi nggak bisa kita lihat detailnya. Banyak perusahaan asing yang terletak di kota tempat tinggal saya, rakyat pindah ke kota untuk bekerja di keluarga. Jadi keluarga dapat dipisahkan. Maksudnya, adanya perusahaan asing di kota, banyak orang dari desa pergi ke kota untuk bekerja sih, dan berpisah dengan keluarganya. Ini masuk ke penyebab dan efek. Tapi kalau situasi enggak masuk ke situasi karena tidak diberikan kejelasan situasi yang terjadi setelah ini. Hanya efek aja. Terus yang samping, jejaring sosial seperti Facebook ditunjukkan pada orang bagaimana rasanya hidup di negara lain. Kadang-kadang orang ingin memiliki apa yang mereka lihat, orang lain miliki, termasuk yang berbeda di kehidupan keluarga. Situasi, ini masuk ke situasi yang terakhir. Tapi yang atas itu masuk ke efek adanya Facebook. Nggak Facebook aja kok. Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, Twitter, TikTok, ya pokoknya intinya jejaring sosial menyebabkan orang saling iri. Loh, karena kita nih pribadi nggak mungkin dong ngeliatin sisanya kita terus. Kita juga pengen memperlihatkan jelas. Apakah kamu juga punya pendapat lain? Apa? Kamu juga gitu kan? Ketika menggunakan status, pasti status yang baik-baik yang kamu tuh status yang kamu seneng. Misalkan punya motor baru, misalkan lagi jalan-jalan, ya kan? Iya. Nah, nggak mungkin kamu lagi jatuh kamu bikin status. Itu untuk kamu caper doang. Biasanya, bukan aku ngatain kamu, enggak. Ini tanda kutip orang lain ya, kebanyakan. Nggak mungkin ketika kamu melakukan itu kamu share. Pasti tentang keberhasilan. Apalagi contohnya orang-orang kaya. Dia Sultan mah bebas kan begitu. Judulnya. Kayak yang tadinya kita beli cuma 1, cuma 2, orang kaya ini beli 100. Luar biasa kan. Diposting dong. Nah, postingan itu pasti mengundang orang lihat. Orang lihat, yang lihat lagi nggak punya duit. Pengen. Akhirnya terkenal lah dia mah orang kaya. Dia mah
kayaknya bebas, ya udah begitu. Akhirnya saya pangkatlah dia. Sesuai judulnya. Salah nggak lah itu mah. Udah lain ceritanya. Kalau aku ya pribadi lebih bisa diimbangi sih emang. Aku juga, Apa, Kak? aku pribadi juga sering gitu pasang status. Oh, Pasti sering lah kan pengguna. Sayang kalau nggak dipasang. Ya tentang galau-galau misalkan lagi galau. Nggak tentang keberhasilan. Tapi aku juga posting yang lucu-lucu, diimbangi. Ada juga seharian nggak pasang status. Cuma ngeliatin status orang. Nah, sampai itu. Oke, 2 menit terakhir. Kali ada yang kamu ingin sampaikan? enggak. Oh, begitu. Baik. Apa yang paling kamu sulit selain kamu tadi kesulitan mengerangkai kalimat lah. Apa ya? Kayaknya paling susah sih ngerangkai kalimat aja, Kak. Itu aja. Bingung ya. Susahnya karena Iya. bingung mau ngomong apa. Tiba-tiba ngeblank sendiri itu. Padahal kita udah paham, kita tahu apa yang mau kita omongin. Apalagi kalau public speaking ya. Jangan grogi. Oh, itu kok tesnya bukan public speaking. Jadi nggak apa-apa. Oke. Kalau tugas pribadi nggak ada berarti ya? Lebih ke kelompok kalau pelajaran ini. Nggak ada tugas. Iya, biasanya kelompok. Mungkin Nggak ada karena tugas itu oh, kok. setiap kali di kelas bahas apa? Ya paling bahas tugas kelompok ya, bahas tugas kelompok. Bahas itu aja. Berapa durasinya setiap kali pertemuan sama guru? Sejaman lah. Oh, begitu. Oh iya, minggu depan lagi, tapi biologi. Minggu depan biologi, Senin ya. Iya. Mau Ah, malam lagi Senin. nggak? Aku cek jadwal ujianku biologi itu kapan ya? Oh iya udah, kabarin di lewat WhatsApp aja deh kalau gitu. Bentar, biologi. Oh, hari Senin. Bisa gak? Senin malam ya. Iya, Jam berapa Senin jam malam? hari Senin jam 7. Jam 7 malam. Oke, aku tag ya waktunya. Kalau gitu nanti aku siapin. Iya. Jadi. Sip, Senin malam biologi. Ada materi dari guru yang kamu simpan? Ada, nanti saya kirim ke kakak. Iya, lebih baik itu karena buat ujian. Jadi bahas yang udah dikasih sama guru. Oke, selamat beristirahat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Sampai ketemu minggu depan. Oke, Kak. Oke. Aku kirim hasil recordnya nanti.